Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman sekalian, para sahabat, ibu bapak sekalian. Pertama-tama tentu saya ucapkan selamat kepada para pendaftar di Panwascam yang telah lulus ujian tertulis, dan tentu yang belum berhasil akan ada kesempatan lainnya. Nah, berikut ini itu adalah bimbingan tentang bagaimana kita akan mengikuti ujian wawancara. Dan wawancara ini adalah ujian tahap terakhir ketika sebelum kita menjadi Panwascam. Bimbingan ini tentu mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan, pokok-pokok pertanyaan dan panduan yang sudah dibikin oleh Bawaslu RI yang akan ditanyakan poin-poinnya kepada kita sebagai calon Panwascam. Sehingga poin-poin ini yang nanti saya akan jelaskan itu bisa menjadi dasar, menjadi titik pijak, menjadi kerangka yang bisa menjadi bahan kita untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan panduan. Tentu karena dia sebagai dasar kita bisa kembangkan, dan pengembangannya itu sesuai dengan pertanyaan secara khusus atau pertanyaan secara lokal dan seterusnya. Ini hanya menjadi dasar, dan tentu dasar-dasar ini untuk memberikan fokus kita dalam proses mempersiapkan ujian wawancara tersebut. Yang pertama itu tentu kita diminta ya, ketika kita nanti sudah masuk memulai wawancara, tentu biasanya itu kita diminta untuk memperkenalkan diri. Misalnya yang bertanya, silahkan memperkenalkan diri Anda gitu. Nah, begitu ada pertanyaan itu, maka tentu kita tidak langsung mempertanyakan diri ya, memperkenalkan diri, kita langsung kemudian menyampaikan salam terlebih dahulu, menyampaikan salam kepada pewawancara, menyampaikan salam kepada panitia, menyampaikan salam kepada orang yang ada di ruangan, lalu kemudian mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih sudah sejauh ini, sudah diperkenankan untuk ikut ujian wawancara dan seterusnya. Baru kemudian kita menyebut nama orang-orang yang ada di situ. Nah, menyebut namanya jangan sampai salah ya, menyebut namanya harus benar. Semakin banyak nama yang disebut itu tentu semakin baik, dan tentu sebelum kita nyebut nama tentu kita harus mengenali orang-orang terlebih dahulu. Jadi sebelum kita masuk ruangan gitu kita tanya-tanya dulu siapa saja sih yang sebenarnya mau wawancari kita dan tim atau pokja yang ada di situ. Dalam melakukan perkenalan tentu dengan baik ya, memulai dengan nama lengkap. Tentu kemudian asal kecamatannya dari mana, karena kita akan menjadi Panwascam. Lalu kemudian bisa ditambahi dengan riwayat pendidikan, terus kemudian menyebutkan alamat lengkap dan seterusnya. Itu adalah memperkenalkan diri. Jadi kategorinya adalah kita itu sebagai calon Panwascam. Dengan begitu maka ruang lingkup kecamatan itu menjadi bahan dari perkenalan kita. Pertanyaan berikutnya itu yang akan muncul itu adalah sesuai dengan panduan itu kita diminta untuk menjelaskan visi misi kita dalam proses mendaftar sebagai Panwascam ya. Meskipun kalimatnya mungkin agak berbeda, tetapi kerangkanya adalah kerangka visi misi. Nah, kita mulai dulu dari visi. Visi itu kadang orang salah kaprah menerjemahkan visi dan misi. Untuk visi itu adalah cita-cita atau harapan atau kondisi yang kita inginkan di masa depan, gitu ya. Nah, kalau proses pemilu itu berarti adanya sesuatu yang kita tuju, yang kita cita-citakan dari visi itu. Biasanya dimulai dengan diakhiri dengan tanya ya. Misalnya visi saya adalah terwujudnya atau adanya, terbentuknya dan seterusnya ya. Visi saya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemilu
dan pemilihan serentak 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil sesuai dengan tugas, kewenangan, dan fungsi sebagai pengawas di kecamatan. Jadi lingkup kecamatannya tetap gitu, menciptakan adanya atau terwujudnya pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil itu menjadi visinya. Lalu untuk misi, untuk mencapai visi itu ada beberapa misi. Jadi misi itu bisa dipertahapkan, bisa lebih dari satu. Itu. Nah, saya contohkan di sini misalnya misinya ada 4. Misi yang pertama itu adalah menjalankan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan sesuai dengan standar tata laksana yang ditetapkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Karena lembaga Bawaslu atau pengawas pemilu itu adalah lembaga struktural, ya. Tentu pekerjaan kita itu sesuai dengan yang diarahkan oleh lembaga kita yang di atasnya. Lalu yang kedua itu tentu adalah mewujudkan konsolidasi dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan jajaran pengawas kelurahan, desa, dan pengawas TPS. Kalau yang tadi itu patuh ke atas, yang ini karena kita ada di kecamatan, kita nanti itu akan punya jajaran. Jajaran kita itu di desa dan kelurahan. Nah, dalam membentuk gitu ya, berperan serta dalam membentuk dan melakukan konsolidasi jajaran ke bawah, itu justru juga misinya itu adalah bahwa semuanya itu terkonsolidasi dengan baik. Lalu misi ketiga itu adalah memastikan penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi baik secara administrasi maupun pidana di wilayah kecamatan. Ini untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Salah satu penguat dan kewenangan dari pengawas yang benar-benar harus menjadi misi kita itu adalah misi penegakan hukum tanpa pandang bulu siapapun gitu ya. Dan misi yang keempat sebagai contoh itu adalah setelah tadi menguatkan jajaran ya, kemudian menjalankan sesuai dengan standar, mengkonsolidasikan jajaran dan pasukan, lalu kemudian yang keempat itu adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, sekaligus juga bekerja sama dengan aktor-aktor yang ada di kecamatan untuk semakin meningkatkan dalam proses keterlibatan pengawasan partisipatif. Jadi kalau misi itu adalah melakukan ini, melakukan itu, mewujudkan ini, mewujudkan itu. Itu untuk membedakan apa yang disebut dengan visi dan apa yang disebut dengan misi. Lalu pertanyaan ketiga itu adalah pertanyaan soal motivasi ya. Ini kadang-kadang memang pertanyaan ini cenderung agak lebih bersifat pribadi ya, bersifat pribadi, dan mungkin jawabannya jawaban kita sebagai calon panwascam kadang-kadang juga sudah diketahui oleh pewawancara. Maka dalam proses motivasi ini kita bisa tambahkan, bisa kita lengkapi ya, dan kita bisa sempurnakan. Kalau ditanya apa motivasi Anda untuk mendaftar sebagai panwascam, itu yang pertama itu tentu saya ingin ikut serta gitu ya dalam mewujudkan kesuksesan penyelenggaraan umum dan penyelenggaraan kepala daerah utamanya di kecamatan. Jadi banyak juga orang yang selama ini di dalam proses demokrasi dan pemilu itu ogah-ogahan gitu ya. Nah, kita itu meningkatkan dan kita membedakan dengan mereka. Saya ini ingin ikut serta di dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Lalu naik lagi motivasinya itu adalah selain ikut serta, kesertaannya itu langsung ya. Jadi keterlibatannya itu langsung. Kalau terlibat secara langsung, saya ingin terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan. Itu kalau terlibat langsung kan ya di semua tahapan dia ikut. Dan tentu punya tanggung jawab, punya tugas, punya kewenangan ya, punya kewajiban dan seterusnya. Jadi kelangsungan terlibat di dalam pemilu dan pilkada itu diwujudkan dengan ikut mendaftar sebagai penyelenggara pemilu ad hoc.
Berikutnya soal motivasi, tentu kita sebagai pengawas pemilu tentu ingin meningkatkan diri ya. Kita juga tidak hanya soal tanggung jawab, tidak hanya soal kerja, tetapi juga ingin mengembangkan diri, belajar, meningkatkan kapasitas, dan seterusnya. Kan biasanya orang kalau terlibat langsung itu pengetahuannya tidak hanya soal ilmu dan pengetahuan saja ya kan, tetapi juga pengetahuan itu akan lebih masuk lagi kalau langsung dengan mengerjakannya. Jadi dalam hal meningkatkan kapasitas dan ilmu pengetahuan soal kepemiluan dan demokrasi itu juga bisa menjadi motivasi gitu. Lalu yang keempat ya, motivasi yang keempat yang berikutnya itu adalah menjadi Panwascam itu berbeda dengan penyelenggara pemilu yang lain ya. Kalau penyelenggara pemilu yang lain dalam hal tugas pokok dan fungsinya dia hanya ada 1, 2 atau 3. Tetapi menjadi Panwascam itu dalam hal keterlibatan menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan itu seluruhnya ya. Seluruhnya diambil oleh sebagai Panwascam itu. Misalnya pencegahan itu juga Panwascam. Pengawasan atas penyelenggaraan, tentu semua tahapan penyelenggaraan itu masuk dalam fokus pengawasan, termasuk juga penindakan. Aspek penindakan itu hanya ada di pengawas pemilu ya. Tidak ada di tempat lain ya. Di tempat lain ada, tapi kan ikut serta. Tapi kalau di pengawas pemilu, fungsi penindakannya itu kita menjadi aktor utama. Itu kalau kita ditanya berkaitan soal motivasi untuk mendaftar sebagai Panwascam. Lalu kemudian kalau ada lagi orang bertanya dan kemudian memperdalam soal visi misi kita. Ketika kita menjelaskannya, lalu kemudian mungkin dinilai masih terlalu umum ya, belum terlalu teknis, maka kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau gitu bagaimana secara teknis visi misinya gitu ya. Nah, ini kita bisa menjelaskan kembali. Misalnya pertama adalah ketika tadi melakukan konsolidasi ke pengawas di desa kelurahan atau pengawas TPS. Itu artinya adalah kita akan melakukan rekrutmen ya, dan pembentukannya di desa dan pengawas TPS itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Tidak kemudian melanggar ketentuan yang sudah ditentukan. Lalu kemudian juga melakukan pembinaan. Mereka adalah bagian dari jajaran kita yang harus dipastikan secara terus-menerus itu harus dilakukan pembinaan. Lalu pendokumentasian data, ini penting sekali ya, bahwasanya setiap apa yang kita kerjakan itu harus ada dokumennya. Untuk apa? Untuk menyusun laporan sebagai laporan pertanggungjawaban atau laporan periodik yang kita sampaikan ke kabupaten, berkontribusi laporan kabupaten ke provinsi dan seterusnya. Itu dalam hal mengkonsolidasi pengawas di tingkat kelurahan desa dan pengawas TPS. Lalu dalam hal pencegahan, pengawasan dan partisipasi masyarakat. Itu ya. Itu dalam hal teknisnya itu juga kita itu melakukan kegiatan yang berorientasi kepada pelanggaran itu harus tidak ada gitu ya. Jadi dicegah betul bagaimana pelanggaran itu tidak timbul. Kalaupun kemudian timbul, itu juga kita punya kewenangan untuk mengawasi setiap penyelenggaraan gitu ya. Mengawasi setiap penyelenggaraan dengan sangat optimal. Lalu yang berikutnya adalah menjalin kerjasama dengan baik dan mengelola dan mengembangkan hubungan antar orang, antar institusi, antar organisasi yang terlibat itu secara lebih meningkat. Kemudian dalam hal penindakan ya. Dalam hal penindakan itu seringkali terjadi kritik, respon kita terhadap masukan publik atau laporan publik, laporan masyarakat itu kadang-kadang dinilai minimum. Nah, dalam konteks ini kata kuncinya itu adalah pelayanan. Meningkatkan pelayanan pada saat melakukan penerimaan laporan atau melakukan proses temuan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pemilihan gitu ya. Lalu kemudian melakukan kajian dan tindak lanjut secara baik, melakukan investigasi dugaan pelanggaran pemilu secara maksimal dan tentu menindaklanjuti putusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagaimana sih
kewenangan pengawas pemilu kecamatan Panwascam dalam hal melakukan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, berdasarkan ketentuan undang-undang itu adalah bahwa kewenangan Panwascam itu yang pertama itu adalah pengawasan di distribusi logistik. Nah, tentu dalam hal melakukan pengawasan distribusi logistik itu ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat distribusinya, dan tepat kualitasnya. Nah, 4 hal inilah yang menjadi kunci memastikan logistik, kualitas logistik dan distribusinya. Nah, dalam proses ini tentu melakukan pengawasan terhadap perencanaan distribusinya, lalu kemudian dukungan dan perlengkapan distribusi itu sampai mana, sekaligus juga memperhatikan atau melakukan pengawasan terhadap standar spesifikasi, kebutuhannya berapa, dan proses bagaimana dia diantar atau didistribusikan dari satu tempat ke tempat lain, dari kecamatan ke tempat mendekati TPS dan seterusnya. Jadi kata kunci dari pengawasan di distribusi logistik atau di bagian logistik itu adalah tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi atau distribusinya, dan tepat dari kualitasnya. Yang berikutnya itu adalah melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran daftar pemilih. Ini pengawasan yang cukup panjang ya. Bahkan pada saat kita menjadi Panwascam nanti, proses pemutakhiran daftar pemilih ini sudah berlangsung sampai nanti di hari H. Nah, tahapannya apa saja yang perlu kita ketahui dan nanti juga akan menjadi topik pertanyaan itu adalah penyusunan daftar pemilih itu dilakukan terhadap proses dimulai dari pengolahan DP4, pembentukan pantarlih, pencocokan dan penelitian data pemilih, penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, bahkan sampai ke luar negeri, serta penyampaiannya secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya, rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS, pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS dan perbaikan DPS, perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya, penetapan DPS hasil perbaikan dan perbaikan DPS hasil perbaikan, kemudian penetapan DPT, dan tentu yang terakhir itu adalah pencatatan DPTB, daftar pemilih tambahan, dan DPK. Artinya prosesnya menjadi sangat panjang ya. Secara umum dari DP4 menjadi DPS, kemudian DPS hasil perbaikan, kemudian DPT, kemudian dari DPT itu mencabang menjadi 2, yaitu DPTB dan DPK. Itu proses-proses yang cukup panjang yang harus kita ketahui sehingga nanti proses pengawasannya itu bisa lebih maksimal. Lalu yang ketiga itu adalah pengawasan terhadap kampanye pemilu dan pemilihan. Kampanye ini itu tentu dilakukan terutama kepada peserta pemilu. Pengawasan kampanye terdiri atas pengawasan terhadap tim kampanye, pengawasan materi dan atau ujaran kampanye, pengawasan kampanye yang dilarang, pengawasan kampanye di luar jadwal, pengawasan pemberitaan dan penyiaran iklan kampanye, pengawasan kampanye oleh pihak-pihak yang dilarang keterlibatannya, pengawasan politik uang dalam kampanye, pengawasan pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, rapat umum, dan debat kandidat, dan pengawasan pemasangan alat peraga kampanye, dan tentu penyebaran bahan kampanye. Dalam waktu 75 hari selama masa kampanye, terdapat banyak sekali metode-metode kampanye. Kata kuncinya di sini itu adalah bahwa praktek-praktek kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu, calon legislatif dan seterusnya bersama timnya itu seringkali ada perdebatan-perdebatan, termasuk soal metodenya, termasuk juga substansinya, bahkan sampai ke ukurannya, penempatan alat peraga kampanye dan seterusnya. Seringkali dia di luar ketentuan yang dilakukan sehingga pengawas kecamatan itu punya
kewenangan untuk melakukan itu tadi, penertiban, penindakan, pencegahan, dan termasuk itu adalah pengawasannya. Hal yang sangat utama dalam proses pengawasan tahapan itu adalah pemungutan dan penghitungan suara. Ini adalah puncak dari pengawasan, ya. Kata kuncinya itu adalah Panwascam itu bersama dengan desa dan kelurahan, termasuk bersama dengan pengawas TPS, itu adalah memastikan persiapan pemungutan suaranya itu menjadi baik, sekaligus memastikan semua pengawas itu bekerja dengan maksimal. Dalam pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, pelaksanaan pengawasan dilakukan terhadap potensi kerawanan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Itu hal-hal apa saja sih sebenarnya ketika terjadi itu lalu kemudian menimbulkan potensi kerawanan pada saat pemungutan suara. Kalau yang sebelumnya itu ada program namanya TPS Rawan. Nah, itu adalah salah satu penerjemahan dari melakukan pemetaan terhadap kerawanan di TPS. Lalu akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih. Jadi kualitas dari daftar pemilih sebelum dilakukan pemungutan suara itu juga menjadi fokus dari pengawas kecamatan. Berikutnya adalah ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Itu apakah sudah sampai, ada yang kurang atau yang lebih, atau kemudian ada salah alamat dan seterusnya. Itu. Lalu kepatuhan KPPS dalam menjalankan tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Apakah pada saat pemungutan dan penghitungan suara itu ada KPPS yang tidak tahu, melanggar ketentuan, kurang dan seterusnya itu ya. Apakah PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara itu dipatuhi oleh KPPS atau tidak? Itu adalah cara kerja pengawas kecamatan untuk memastikan semua pengawas desa, kelurahan, dan PTPS itu menjalankan dan memastikan KPPS menjalankan prosedur pemungutan dan penghitungan suara secara maksimal. Berikutnya itu tugas lainnya dalam pengawas kecamatan adalah pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri. Ternyata juga punya kewenangan itu, dan ini tentu atas perintah dari kabupaten kota, ya. Melakukan identifikasi dan mengawasi tindakan aparatur dan menyampaikan temuan serta mengikuti proses penyusunan rekomendasi jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan. Jadi kalau ternyata ada pelanggaran, kemudian kabupaten kotanya dalam proses menyusun rekomendasi, itu biasanya Panwascam terlibat di dalam situ, ya. Nanti rekomendasinya akan disampaikan ke pihak-pihak yang berwenang. Penanganan politik uang, ya, penanganan politik uang pasti akan ditanyakan bagaimana melakukan pencegahan, bagaimana melakukan pengawasan, bagaimana melakukan penindakan. Ya tentu penindakan itu dalam prosesnya nanti akan ada saya jelaskan di berikutnya, tentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal penanganan politisasi SARA, ujaran kebencian dan hoax, ya, apalagi nanti proses pemilu 2024 itu pasti akan masuk ini, gitu ya. Politisasi SARA, ujaran kebencian dan hoax itu adalah potensi pelanggaran yang paling akan terjadi dan paling kuat. Sementara ketentuan perundang-undangannya itu pasalnya tidak terlalu banyak. Maka dalam proses ini adalah dengan mengidentifikasi kejadian-kejadian yang ada di kecamatan, khususnya pada saat kampanye dan larangan kampanye dalam melakukan penindakan terhadap politisasi SARA, ujaran kebencian dan pemberitaan bohong. Artinya kacamata kita di dalam proses melakukan pengawasan di bagian ini itu adalah mendasarkan pada larangan kampanye. Karena substansi dari larangan kampanye itu kita bisa dijadikan basis untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap politisasi SARA, ujaran kebencian dan hoax. Lalu berikutnya juga itu ada proses keterlibatan dalam penegakan etika penyelenggara pemilu ad hoc. Ya, bahwasanya penjelasannya adalah penanganan dugaan pelanggaran kode etik bertujuan untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, dan pengawas TPS. Penanganannya dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, termasuk pengawas TPS. Penanganan dilakukan berdasarkan temuan pengawas pemilu atau aduan, ya,
penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat dan atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas. Jadi ada juga untuk menjaga gitu ya etika dalam penyelenggaraan pemilu, tentu pengawas kecamatan, desa, kelurahan dan PTPS itu harus mengetahui proses ini. Nah, berdasarkan ketentuan undang-undang itu ada tugas dari Panwascam. Ini tentu tugas yang bisa membedakan pengawas kabupaten sekaligus dengan pengawas-pengawas yang lainnya. Tugas Panwascam itu apa saja? Yaitu mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran dengan memberikan informasi dan hasil pengawasan di kecamatan melalui program indeks kerawanan pemilu. Jadi dalam hal pencegahan, salah satu program Bawaslu itu adalah indeks kerawanan pemilu. Dalam hal memberikan informasi terhadap indeks kerawanan pemilu, itu pengawas kecamatan memiliki tugas itu. Lalu yang kedua itu adalah membangun komunikasi dan koordinasi dengan para pihak, pemerintah kecamatan, aktor lokal, ormas dan OKP dalam melakukan pencegahan potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan. Berikutnya melakukan pengawasan dan proses penindakan terhadap dugaan pelanggaran pidana dan kode etik di wilayah kecamatan. Nah, ini adalah proses bagaimana temuan dan laporan penanganan pelanggaran oleh Panwascam. Ini diambilkan dari ketentuan perundang-undangan. Ini juga termasuk misalnya ketentuan yang soal soal pidana yang saya sebutkan di atas tadi. Kalau ditanya bagaimana sebenarnya proses penanganan temuan dan laporan pelanggaran oleh Panwascam, ya. Prosesnya itu seperti ini, ya. Proses penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu oleh Panwaslu kecamatan. Pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu. Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Panwaslu kecamatan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sementara laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada Panwaslu kecamatan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib, ada kata wajib, ditindaklanjuti oleh Panwaslu kecamatan paling lama 7 hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Dalam hal Panwaslu kecamatan memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut, keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang merupakan A. Pelanggaran administrasi pemilu diproses oleh Panwaslu kecamatan sesuai dengan kewenangannya. B. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu dan bukan tindak pidana pemilu dilakukan dengan cara 1. Diproses oleh Panwaslu kecamatan sesuai dengan kewenangannya. 2. Diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang. Kewenangan Panwaslu kecamatan dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu. Panwaslu kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administrasi pemilu kepada pengawas pemilu secara berjenjang. Laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh Panwaslu kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 kali 24 jam sejak Panwaslu kecamatan menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu dinyatakan oleh Panwaslu kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan dalam Gakumdu. Nah, berikutnya itu adalah bagaimana proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Panwascam. Di ketentuan perundang-undangannya disebutkan bahwa Panwaslu kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten Kota. 2. Penyelesaian sengketa proses pemilu antar peserta dapat dilakukan dengan acara cepat. Penyelesaian sengketa proses pemilu dengan acara cepat dilakukan berdasarkan A. Permohonan dari peserta pemilu atau B. Pertimbangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota atau Panwaslu kecamatan terhadap peristiwa di tempat kejadian. Pengajuan permohonan oleh peserta dapat disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota atau Panwaslu kecamatan secara lisan atau tertulis. Dalam proses
penyelesaian sengketa, Panwascam ternyata juga punya kewenangannya ya. Nah, ini adalah ketentuan dalam hal-hal apa saja Panwaslu kecamatan itu dapat menyelesaikan sengketa proses pemilu. Lalu pertanyaan berikutnya ini sudah di luar substansi dari pengawasan, yang ini juga menjadi panduan dalam hal pewawancara itu bertanya. Itu adalah berkaitan soal bagaimana membangun komunikasi dan kerjasama dengan sesama Panwascam. Salah satu jawaban yang kita bisa menjadikan panduan itu adalah, pertama adalah berbagi informasi. Jadi apapun yang terjadi yang diterima oleh Panwascam, anggota Panwascam, oleh staf, oleh sekretariat dan seterusnya, itu harus segera dikomunikasikan dan dirapatkan sehingga informasi itu bisa diketahui oleh semua, tidak hanya diketahui oleh sebagiannya gitu ya. Karena ini wujud dari kebersamaan. Dalam hal kerjasama tentu kadang-kadang setiap divisi di kecamatan itu kadang-kadang pada hari tertentu loadnya sangat banyak itu. Ada yang tidak terlalu banyak pekerjaan, ada yang banyak pekerjaan karena sesuai dengan tahapannya. Nah, di bagian ini tentu kata kuncinya adalah berbagi peran ya. Berbagi peran, A mengerjakan apa, B mengerjakan apa, C mengerjakan apa, sehingga secara konsolidatif itu bisa terbangun. Termasuk juga dalam hal mensukseskan pekerjaan pengawasan di tingkat kecamatan, itu adalah membangun suasana kantor yang baik, yang nyaman, yang enak kalau di kerja ya. Tidak ada ngomong di belakang dan seterusnya, sehingga lalu pada saat kita bekerja itu menjadi tidak nyaman. Lalu yang berikutnya itu adalah karena kita di kecamatan, bagaimana mengelola pengawas kecamatan itu secara organisasi dan bagaimana memimpin, karena ini kan orang banyak ya. Bagaimana memimpin, karena nanti akan ada pengawas desa kelurahan, ada PTPS, ada staf dan seterusnya. Nah, di sini tentu kata kuncinya adalah berbagi tugas sesuai dengan fungsi, tugas dan divisi yang diampu. Lalu kemudian saling membantu jika ada pekerjaan yang harus diselesaikan dengan cepat. Misalnya tiba-tiba Bawaslu Kabupaten Kota minta informasi atau hasil pengawasan atau proses temuan itu secara naratif yang diperlukan secara cepat gitu. Nah, itu juga harus dikerjakan bersama sehingga kemudian cepat selesai. Termasuk juga mengerjakannya secara maksimal ya. Jangan yang penting laporan, yang penting kerja, enggak. Kita bekerja di kecamatan itu dengan semangat yang tinggi, dengan maksimal sehingga narasi yang kita sampaikan itu juga baik. Termasuk yang lebih penting lagi dan ini terjadi di semua tahapan, setiap pekerjaan kita itu harus didokumentasikan dengan baik. Nah, yang terakhir ini yang tidak kalah penting juga, pengetahuan kita terhadap kondisi di kecamatan itu harus tahu ya. Berapa jumlah kelurahan, berapa TPS pada pemilu 2019, hasil pemilu dan pilkadanya berapa, partai ini dapat berapa kursi, dulu kecamatannya dapilnya itu berapa dan seterusnya ya kan. Pemetaan latar belakang pemilih, studi-studi yang ada di kecamatan yang dilakukan oleh misalnya lembaga peneliti, oleh kampus, universitas, siapa-siapa saja aktornya, organisasi masyarakatnya yang berkembang di situ dan seterusnya. Pengetahuan terhadap seluruh data-data kepemiluan yang ada di kecamatan itu wajib kita kuasai. Karena kalaupun tidak ditanyakan misalnya, maka itu bisa menjadi penambah informasi pada saat kita menjelaskan soal tugas pokok dan fungsi kita sebagai pengawas kecamatan. Teman-teman sekalian, para sahabat, Bapak Ibu, itulah kira-kira pengetahuan dasar, pengetahuan utama dan dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh pewawancara. Dan kalau kita memiliki pengetahuan ini, maka kemungkinan besar kita akan bisa menjawab secara lebih luas. Kira-kira begitu teman-teman sekalian, Bapak Ibu, penjelasan dan bagaimana kita bisa mempersiapkan ujian wawancara. Terakhir tentu saya berdoa semoga proses ini kita bisa lakukan dengan baik dan pada akhirnya kita berhasil ya, sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu menjadi Panwascam dan kemudian terlibat secara langsung dalam mengusahakan
pemilu 2024 secara demokratis dan berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.